Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita berniat i'tikaf dan untuk mengisi pengajian kita malam ini, maka kami ingin melanjutkan materi yang pada beberapa waktu yang lalu pernah kami sampaikan, yakni tentang al-ma'u wal hayah, air dan kehidupan dalam pandangan ilmu dan juga dalam pandangan Al-Quran. Di dalam kitab ini diurai bahwa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia, di mana nikmat-nikmat itu la tuhsa, tidak bisa dihitung, dan juga tidak bisa dikumpulkan karena besar dan hebatnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itu ditegaskan Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tidak bisa dan tidak mampu untuk kita menghitung dan menjumlahkannya. Di antara nikmat-nikmat tersebut, fahunaka, di sana ada pendengaran, as-sama'. As-sama'u, Allah memberikan kita pendengaran. Artinya Allah bukan hanya sekedar memberikan kita telinga, tapi telinga yang Allah berikan itu bisa kita gunakan untuk mendengar, as-sama'u, baik dalam pengertian lahiriah maupun dalam pengertian batiniyah. Ada orang punya telinga tapi tidak bisa mendengar secara lahiriah, tidak bisa mendengar suara. Ada juga orang yang punya telinga, dia bisa mendengar, tapi dia tidak bisa mendengar kebaikan, tidak bisa mendengar kebenaran, tidak bisa mendengar sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Itu sama dengan punya telinga tapi tidak bisa mendengar pada hakikatnya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala disebut di sini juga diberikan nikmat kepada kita, wal basara, melihat. Allah memberikan kepada kita bukan hanya sekedar memberi mata, tapi mata ini bisa melihat. Bukan hanya bisa melihat objek-objek yang sifatnya materi, tapi juga mestinya bisa melihat objek-objek yang sifatnya imateri. Bukan hanya mampu melihat objek yang sifatnya fisik, tapi juga mestinya mampu melihat sesuatu yang metafisik. Nah, melihat sesuatu yang metafisik ini tentu bukan hanya menggunakan mata fisik kita, akan tetapi melihat dengan nurani, basirah. Kita mungkin tidak bisa melihat Ka'bah dengan mata kepala kalau berada di masjid ini, tapi basirah, nurani kita itu bisa melihatnya. Orang tua kita ada kalanya telah kembali kepada Allah sejak lama. Secara fisik tidak bisa dilihat oleh mata kepala, tapi ada basirah, nurani yang bisa melihat kapan saja. Pada saat kita mendoakan mereka, terbayang wajahnya. Karena yang sifatnya as-sama'u wal basaru, Allah memberikan pendengaran dan Allah memberikan penglihatan. Ini di antara nikmat besar yang Allah berikan sejak kita lahir ke dunia. Maka Allah gambarkan dalam surah As-Sajdah itu yang sering dibaca oleh imam ketika subuh Jumat, bagaimana hebatnya Allah ketika lahir kita ke dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita as-sam'a, pendengaran, wal basara, wal afidah. Allah berikan hati, Allah berikan qalbun, Allah berikan sadrun, Allah berikan lubbun, Allah berikan fuad, nurani, yang di dalamnya ada cahaya nur ilahiyah yang diberikan kepada kita, sehingga dari sana kita bisa melihat kebenaran. Sampai Nabi mengatakan, kalau seandainya kalian ingin melihat sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, tanyakan saja pada hatimu, karena hati kita ini tak pernah berdusta. Yang sering berdusta itu lisan kita, yang salah mendengar itu telinga kita, yang sering salah lihat itu mata kita. Tapi cahaya ilahiyah berupa nurani itu, yang sering kita sebut dengan hati, tentu yang dimaksud bukan hati organ, tapi hati nurani. Orang bisa hidup kalau tidak punya nurani. Yang penting punya hati organ. Hati organ untuk hidup, tapi nurani. Kalau orang punya hati organ tapi tak punya nurani, dia bisa hidup, tapi hidupnya digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dia punya telinga, tapi telinga tidak digunakan untuk mendengar. Dia punya mata, la yubsiruna biha, matanya tidak digunakan untuk melihat. Hatinya tidak digunakan untuk merenung. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu seperti binatang ternak. Huwa kal an'am, seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Serakus-rakusnya sapi, dia hanya makan rumput. Tapi manusia kalau sudah rakus, bukan hanya makan rumput, makan harta anak yatim, makan rumah duafa, makan hak orang lain, makan anggaran negara yang bukan haknya. Itu kalau manusia sudah rakus. Maka
penting bagi kita itu untuk mendalami ini. Ini nikmat Allah. Wal lisan, itu nikmat Allah, lisan kita ini. Kita bisa berbicara dengan lisan itu, bisa merasa dengan lidah ini, sehingga kita tahu mana beda rasa sate dengan mana beda rasa kita makan nasi gurih. Lidah yang bisa mendeteksi rasa itu, manis, pahit, asam, lidah. Maka ketika lidah ini keluh, minum air panas yang mendidih, hilang rasanya. Tidak nyaman ketika kita makan, tidak nyaman ketika kita minum. Nah, itu nikmat Allah. Allah berikan tangan, Allah berikan rijlun, kaki, qalbun, Allah berikan hati. Bahkan yang lebih hebat, Allah berikan kepada kita hidayah. Nikmat Allah. Kadang kita enggak pernah berdoa kepada Allah agar kita masuk jadi orang Islam. Tapi buktinya enggak pernah kita berdoa kepada Allah supaya jadi orang Islam, tapi Allah memberikan nikmat kepada kita. Pas saat lahir udah Islam. Lahir dari orang tua Islam, dari ayah yang Islam, dibesarkan di negara Islam yang mayoritas penduduknya Muslim, dibina kita dengan Al-Quran, dilatih kita, keluarga yang dekat dengan Allah. Ini kan iman kita ini, Islam kita ini, mayoritas kita ini adalah nikmat gratis yang Allah berikan kepada kita. Beda dengan saudara-saudara kita yang mereka harus berjuang untuk masuk Islam. Mereka harus berjuang, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan pangkat, jabatan untuk mendapatkan Islam itu. Sehingga kita bisa baca bagaimana biografi para muallaf di Indonesia ini. Mereka diusir keluarganya, tidak ada pekerjaannya. Maka dalam Al-Quran disebut nanti dalam At-Taubah, di antara orang yang berhak menerima zakat itu adalah muallaf. Wal muallafati qulubuhum. Orang muallaf masuk Islam, diberikan dia zakat. Kenapa? Untuk membujuk hatinya, supaya dia tetap istiqamah, supaya dia tetap komitmen di dalam Islamnya itu. Karena tadi dia meninggalkan segala sesuatu. Sama seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh majikannya, diterik panas matahari yang luar biasa. Yang keluar daripada lisannya Ahad, Allah yang keluar daripada lisannya, untuk mempertahankan iman. Bagaimana ketika peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, para sahabat itu ada yang meninggalkan keluarga mereka di Mekah karena tidak beriman kepada Allah, tinggal harta mereka, tinggal segalanya di Mekah. Mungkin kalau kita belum tentu mau. Disuruh hijrah sana, tinggal harta, tinggal segala macam. Tapi mereka mau meninggalkan semua itu. Mau meninggalkan keluarga, harta, pangkat, dan kebesaran yang sudah mereka kumpulkan di Mekah itu. Mau mereka tinggalkan semua demi menyelamatkan iman mereka. Coba. Tidak semua orang bisa seperti itu, kecuali orang-orang yang benar-benar imannya memang kuat. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah itu. Maka penceramah itu selalu mengatakan bersyukur kepada Allah atas nikmat, hidayah, taufik, selalu disebutkan itu, supaya menyadarkan alam bawah sadar kita bahwa Islam yang kita peroleh ini, iman yang kita dapatkan ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan wal aqlu, akal, wal fikru, alat untuk berfikir. Allah berikan kita akal. Itu semua nikmat. Ban sabah tubuh daya mandung nikmat. Yang di tubuh kita ini semua nikmat. Apalagi yang di luar tubuh, banyak sekali juga nikmat-nikmat yang Allah berikan. Itu yang mesti kita sadari. Dan di antara nikmat-nikmat yang lain yang besar yang disebut adalah nikmat yang besar, di antara nikmat-nikmat yang tadi adalah al-ma, air. Air itu nikmat besar yang kadang kita tidak sadar.
Makanya perlu adanya tazkirah, perlu adanya motivasi supaya kita bisa kembali ke alam bawah sadar kita. Air yang kita gunakan tadi untuk berwudu, minum kita tadi sebelum berangkat ke masjid ini, bahkan kadang sedang mendengar pengajian kita minum, itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar. Cuman karena air kita terlalu banyak di Indonesia ini hari ini masih ada, maka sesuatu itu kita anggap biasa saja. Karena memang nikmat seperti itu, kita paham berapa besar pentingnya nikmat itu ketika nikmat itu nggak ada. Orang bisa menjual, orang bisa menukar kekuasaannya yang besar hanya dengan seteguk air minum. Kekuasaannya yang hebat bisa ditinggalkan, mau ditukar dengan seteguk air minum. Begitu pentingnya minum. Begitu pentingnya air dalam kehidupan kita. 70% tubuh kita ini air. Saya sering sampaikan, orang kita ini bisa tahan nggak makan seminggu. Seminggu nggak makan bisa tahan. Tapi 3 hari nggak minum, nya apa tu nunggu. Babah habis. Pijut kero tu tidak ada dua pijut. Begitu pentingnya air menyerap ke seluruh tubuh kita ini, 70%. Bahkan ayat sebelumnya itu pernah saya bacakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu itu dari air. Segala sesuatu itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari air, untuk menggambarkan bahawa seluruh aktivitas hidup kita ini tidak luput daripada air. Apalagi kita orang beriman, ini tu penting sekali air itu. Dan di antara air-air yang penting adalah air hujan. Air hujan. Ma'us sama disebut dalam Al-Quran, air dari langit, air hujan. Air hujan itu dalam Al-Quran disebut tidak lebih, tidak kurang daripada 55 kali. Allah mengulang air hujan di dalam Al-Quran tidak kurang daripada 55 kali. Maka kata Syekh Manna Khalil Al-Qattan di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran, kalau ada dalam Al-Quran satu istilah, yang istilah itu terus menerus diulang-ulang, itu menunjukkan bahwa pentingnya dipahami istilah itu. Pentingnya istilah itu untuk ditadabburi oleh manusia beriman ketika diulang-ulang. Sama seperti kisah, ketika Allah mengulang-ulang satu kisah di dalam Al-Quran, kisah Nabi Allah Adam alaihissalam dengan iblis di dalam surga, diulang-ulang oleh Allah dalam ragam surah. Kisah Bani Israel diulang-ulang oleh Allah dalam ragam surah. Kata Syekh Manna Khalil Al-Qattan, ketika ada kisah diulang-ulang, itu menunjukkan pentingnya kisah itu untuk ditadabburi, baik sebagai pelajaran atau teladan kepada kita manusia beriman yang hidup pada masa umat Nabi Muhammad SAW. Allah ulang-ulang, itu artinya penting. Itu sama seperti atasan kita. Atasan kita, dia memberi pesan-pesan yang sama setiap hari. Itu menunjukkan pentingnya pesan itu. Masuk kerja harus disiplin. Minggu depan ngomong lagi harus disiplin. Minggu depan ngomong lagi harus disiplin. Minggu depan ngomong lagi harus. Itu menunjukkan pentingnya penegasan tauhid namanya. Pentingnya kisah itu. Pentingnya apa yang disampaikan itu. Maka Bapak Ibu sekalian berbahagia, itu air hujan. Kita alhamdulillah di Aceh, di Indonesia, hujan masih diberikan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada beberapa daerah nanti ada yang kemarau, tapi kemaraunya enggak lama juga.
Tapi walaupun nggak lama, susahnya bukan main kita, nggak turun hujan. Tapi di negara orang tandus daerahnya, tidak turun hujan bertahun-tahun. Maka nikmatlah paling tinggal di Indonesia ini. Kita sering dengar orang-orang yang sering pergi ke luar negeri, kita dengar kisah-kisah mereka, gimana hidup di luar negeri, atau orang-orang yang pernah sekolah di luar negeri. Kita tanya, apa kesimpulan mereka? Nikmat sekali tinggal di Indonesia ini. Cuma karena kita jarang ke luar negeri, tapi kita nak mengaduk di Indonesia nyo, nak rencana pindah negara lo. Karena jarang pergi, atau nggak pernah pergi. Orang kalau pernah pergi pasti kesimpulannya Raja Salman. Coba Raja Salman rekreasi ke Bali dulu 2000 berapa itu, ke Lombok, ke Sabang. Begitu hebatnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan surga di dalam Al-Quran dengan ada pohon-pohon, ada sungai-sungai, ada air yang warna-warni, ada telaga, penuh dengan keindahan. Kadang-kadang kita berpikir, di antara nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di muka bumi ini, inilah Indonesia ini. Ada air, ada sungai, ada pohon-pohon, segala macam. Puyan dan danau mudip, musang mudip. Mamnya ketingka musang mudip udah pegah malai. Begitu hebat. Cuman kadang media kita ini kan nama juga media. Media kita ini kadang-kadang dia lebih senang menggambarkan, memberitakan sesuatu yang buruk. Karena memang teori komunikasi begitu. Bad news is good news. Berita terbaik adalah berita terburuk. Semakin buruk sebuah berita, semakin tinggi rating televisi. Semakin buruk sebuah berita, semakin banyak orang nonton. Misalkan ini berapa kamera? 4 kamera. Cina kalian urun nonton? Pedro. Nyampi hanai Pedro. Tapi coba yang lain. Kalau bukan mendengar, makanya coba di televisi kita itu enggak ada pengajian. Habis maghrib sampai jam 9 malam ada? Enggak ada. Karena dalam dunia televisi, Pak, ada namanya rating. Waktu terbaik dalam dunia televisi itu mulai jam 7 malam sampai jam 9 malam. Itu namanya waktu terbaik. Jam 9 malam sampai jam 7 malam sampai jam 9 malam itu orang paling banyak nonton. Ketika banyak menonton, banyak penonton, rating naik. Ketika rating naik, iklannya mahal. Sehingga kadang-kadang televisi kita hari ini tidak ada nilai program-programnya itu. Kenapa? Karena memang umat kita hari ini memang lebih senang yang enggak ada manfaat itu. Pengajian ada, pengajian full 1 jam di televisi kita itu, jam 3 malam. Yang nonton hantu, nonton malaik. Tapi kalau jam-jam sekarang, ini banyak ibu-ibu nonton TV ini. Gak rupah lah kau kena nonton bola ngebi. Kena lanjutkan sinetron yang sampai habis. Itu memang memberikan gambaran kepada kita. Kita tidak senang yang seperti itu kadang-kadang. Makanya tugas kita adalah menghidupkan media-media Islam itu. Jadi air itu, air hujan, nikmat yang besar dari Allah. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Furqan, kata Allah, wa huwa alladhi arsala ar-riyah busyran baina yaday rahmatih. Dan dia Allah Subhanahu wa taala mengutus angin, ar-riyah, ar-rihu. Allah Subhanahu wa taala mengutus angin busyran baina yaday rahmatih, sebagai berita gembira
sebelum datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni hujan. Sebagaimana kita pahami bahwa air hujan itu kan teori hidrologi. Ada penguapan, terjadi pemanasan, ada penguapan air laut naik ke atas, naik ke atmosfer, kemudian nanti digambarkan bagaimana butiran menjadi butiran es, jadi awan-awan besar. Kemudian pada akhirnya dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ar-riyah, angin. Ketika Allah kirim angin, maka di sanalah nanti Allah Subhanahu wa taala menerbangkan air itu dengan angin tersebut. Digambarkan Allah dalam Al-Qur'an. Diterbangkan oleh angin. Maka kadang coba, kita kan sering melihat misalkan mendung di Lok Sumawe, hujan kok di Punten. Di bawah angin. Cuman karena kita mungkin jarang paham akan Al-Qur'an, kita biasa saja. Padahal itu sudah digambarkan skema siklus penguapan air sampai jadi hujan oleh Allah dalam Al-Quran. Cuman pertama kali dulu kita dengar di buku-buku geografi atau buku-buku apa itu yang terkait dengan hujan itu, sehingga kita pikir mungkin nggak ada dalam Al-Quran. Padahal sudah Allah gambarkan itu semua dalam Al-Quran. Allah kirim angin, kemudian turun hujan. Digambarkan oleh Allah hujan itu sebagai rahmatnya, rahmat Allah hujan itu. Maka jangan marah kalau turun hujan, baik mau pepet. Sunat berdoa, Allahumma shayban nafi'a. Ya Allah, jadikan air hujan yang turun itu air hujan yang bermanfaat. Karena ada air hujan ketika turun terlalu banyak, debit air bertambah, membawa malapetaka bagi manusia. Ada banjir, ada longsor, itu gara-gara hujan juga. Turun air hujan, sedangkan gunung-gunung sudah kita gundulkan untuk kita buat kafe-kafe, kita buat kedai, kita buat warung-warung, tanpa kita perhatikan pohon-pohon di sampingnya. Maka itulah terjadi nanti longsor namanya. Kan sering kita pergi ke Gunung Salak. Sini je Gunung Salak. Kiban bukit-bukit Gunung Salaknya. Botak. Gundul. Untuk apa? Untuk buat kafe. Untuk buat warung. Sebenarnya bisa saja dia buat warung, buat kafe, tapi berbasis penghijauan. Tak perlu dipotong depan pohon-pohon itu. Kan bisa juga. Tapi ketika ditebang semua, nanti ketika hujan, itu bukit-bukit itu yang tanahnya kuning, turun hujan, kemana air? Ke jalan air itu mengalir, ke aspal. Nah itu penting kita pahami, apalagi kita yang punya kafe di sana, atau kita tempat-tempat lain. Begitu indah. Jadi ada manfaat supaya tanah itu tidak erosi. Ada pohon, kemudian hujan, airnya diserap oleh pohon itu. Digambar Allah dalam Al-Quran. Yang perlu kita pahami itu. Karena itu rahmat Allah. Jangan sampai hujan menjadi laknat. Hujan ketika tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia. Coba lihat Nabi Nuh, umat Nabi Nuh alaihissalam, diazab Allah dengan hujan salah satunya. Hujan turun 7 hari 7 malam. Ada yang mengatakan lebih daripada 7 hari 7 malam. Coba bayangkan, 7 hari 7 malam terjadi bandang besar, hingga air banjir besar, sampai airnya itu sampai ke gunung-gunung tinggi. Sebagai hikmah Nabi Allah Nuh alaihissalam membuat kapal di atas gunung yang dihina, dicaci maki oleh umatnya. Hujan juga turun. Kalau di Sumawe enggak perlu 7 hari 7 malam. 2 malam kaje ini. Banjir. Ketika banjir, rupanya datang penyakit-penyakit tambahan lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an hujan itu sebagai rahmatnya, kasih sayang Allah kepada hambanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala dengan air hujan itu digambarkan dalam Al-Qur'an
linuhyiya bihi baldatan maita, untuk menghidupkan negeri-negeri yang sudah mati, negeri-negeri yang tandus, negeri-negeri yang kering, negeri-negeri yang tidak ada air, negeri-negeri yang kemarau, hidup menjadi subur kembali, bisa tumbuh tanam-tanaman, bisa tumbuh pepohonan, bisa tumbuh segala macam, bisa hidup perkebunan, ada namanya nanti pertanian. Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran, air hujan itu rahmat Allah yang fungsinya linuhyiya bihi baldatan maita, untuk menghidupkan negeri-negeri yang kering, tandus. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di samping untuk menghidupkan negeri-negeri yang tandus, mimma khalaqna an'aman wa anasiyan katsira, air hujan itu bisa dimanfaatkan sebagai minuman kepada ternak-ternak, an'aman, binatang ternak, dan manusia, wa anasi, dan manusia. Hujan turun rupanya bukan hanya manusia saja yang senang dan bahagia. Bukan hanya manusia saja yang bahagia, binatang-binatang, hewan-hewan, itik, lemur, kambing, ikan, beberapa tenang. Kenapa? Bahagia dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa air hujan. Jadi jangan kita mengira air hujan itu air yang biasa-biasa saja. Dia punya hikmah besar di dalam Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran itu Allah mengumpamakan dunia ini seperti air hujan. Kata Allah dalam Al-Quran, nanti dalam surah Al-Kahfi, wadrib lahum mathalal hayatid dunya, perumpamaan dunia ini, kata Allah dalam Al-Quran, kama in anzalnahu minas sama, sebagaimana air yang diturunkan oleh Allah dari langit. Perumpamaan dunia ini, kata Allah, seperti air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Fakhtalata bihi nabatal ard, pada saat air hujan turun, maka diresapilah air hujan ini oleh tanah, oleh tumbuh-tumbuhan, lalu tumbuhlah pohon, tumbuhlah buah-buahan, tumbuhlah padi, tumbuhlah pertanian ketika hujan turun. Lalu fa asbaha hashiman, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan itu, tanah-tanah itu menjadi kering. Ketika kering tanahnya, tandus tanahnya, membuat pohon-pohon pertanian itu menjadi mati. Lalu kata Allah, tadruhur riyah, dibawa oleh angin pohon-pohon tersebut, pertanian tersebut, tumbuh-tumbuhan tersebut. Itu gambaran dunia. Dunia ini indah, seperti air hujan turun, tumbuh segalanya di atasnya, sehingga dunia ini mengindahkan mata. Ngon merek motor mentang kasih tahu motor gop uman beres tanya, keindahan semua. Laksana air hujan yang turun ke bumi, lalu membuat bumi ini basah, tumbuh segala macam tumbuh-tumbuhan di atasnya, sehingga indah dipandang mata. Itu dunia indah. Kita melihat harta orang, kita juga senang. Kita melihat orang dapat pangkat jabatan, kita juga senang. Segalanya yang diperoleh oleh orang yang sifatnya duniawi, kita juga ingin mendapatkannya. Menyenangkan dunia ini. Maka dunia ini bukan disiapkan untuk orang-orang beriman, tapi dunia ini disiapkan untuk si kafir. Karena bagi si kafir ini surga dunia ini. Tapi bagi orang mukmin, dunia ini hanya ladang saja, tempat bercocok tanam, tempat menabung. Ad-dunya mazra'atul akhirah, tempat menabung. Kita tabung di dunia, kita tabung, nanti di akhirat kita ambil. Wal akhiratu khairu wa abqa, di akhirat nanti kita ambil. Sama seperti orang tabung uang di bank itu, ambil duit, uang, tabung di bank. Kalau nggak ada uang, pergi ke ATM, tarik.
Kira-kira di akhirat seperti itu nanti. Kita tabung di dunia, nanti tarik pakai ATM di akhirat. Baiknya rencana tarik, punya anak tabung. Tak pernah tabung, jangan tarik. Baik tega lega punya anak peng kali ni. Nejak ATM dulu dia. Culok je kartu. Peng mesti bayar dari dalam. Inyan UBE dah tegan 30 juta hai debit. Kartu debit dalam. Pergi debit dalam kartu karena memang anak ada tabung. Tidak ada tabungannya. Nanti ada orang di akhirat digambarkan dalam riwayat itu, dia enggak pernah menabung, kok minta. Atau dia menabung tapi untuk orang, bukan untuk diri sendiri. Dia beramal tapi bukan untuk diri sendiri, bukan untuk Allah. Tidak ikhlas. Dia beramal tapi untuk orang. Dia beramal tapi untuk pangkat. Dia beramal tapi untuk dunia. Dia beramal tapi untuk mendapatkan dunia, tapi beramal. Nanti di akhirat dia minta sama Allah, ya Allah, mana pahala salatku? Mana pahala salatku ya Allah? Mana pahala puasaku? Mana pahala sedekahku? Mana pahala ibadahku ya Allah? Kata Allah, dulu di dunia kau salat untuk apa? Biar naik pangkat. Udah dapat pangkat dia kan? Dari 3A jadi 3B. Dapat, jangan minta lagi di sini. Mana pahala puasa saya? Untuk apa dulu puasa? Supaya turun berat badan kan? Udah turun kan berat badannya? Kalau udah turun jangan minta lagi di sini. Apapun yang kita lakukan, ketika tabungan itu bukan untuk diri sendiri, maka nanti di akhirat juga begitu. Dari mana kita mau tarik? Nggak bisa kita tarik. Artinya ibadah yang kita kerjakan bukan diberikan, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika turun hujan, bumi menjadi subur, tumbuh tumbuh-tumbuhan di atasnya, tapi pada saat yang sama kering bumi itu, sehingga mati pohon-pohon, mati tumbuh-tumbuhan. Lalu buah-buahnya itu, pohon-pohonnya laksana diterbangkan oleh angin. Itulah dunia. Kita akan berpisah dengan dunia ini. Silahkan kita kumpulkan apa saja. Karun coba. Karun, kaya raya Karun itu. Kaya raya sampai sekarang kalau kita jumpa sesuatu di dalam tanah kita sebut harta karun. Begitu hebatnya Karun itu. Tapi mentanam cik karunnya. Kenapa? Karena salah orientasinya. Dunia ini habis. Dunia ini habis. Dunia ini akan kiamat. Dan kiamat yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Ada orang sering tanya, kapan kiamat? Pu tanda-tanda kiamat. Pu tanda-tanda kiamat. Oh kaputih. Yang ke tanda kiamat. Penyakit rata thago tu, asam urat luar biasa. Kerupuk muli yang hanya dapat jolehnya tanda kiamat. Apa itu tanda kiamat? Tanda kiamat ini matahari terbit dari barat begini begitu kan? Hanjit pajuh kerupuk muli yang tanda kiamatnya. Artinya itu kan tanda-tanda Allah akan menghabiskan kita. Ada orang nunggu-nunggu kiamat dengan pre-pre kiamat mati. Kiamat yang paling dekat dengan kita itulah kematian. Maka dunia ini akan berakhir. Kita ini akan habis, akan hilang. Dulu masjid ini kan diisi bukan oleh kita, oleh orang tua kita tempo dulu. Dulu masjid ini dipenuhi oleh bapak kita, ayah kita, kakek-kakek kita, ibu-ibu kita tempo dulu. Sekarang sudah tidak ada lagi mereka, kita yang mengisinya. Dan 10 tahun, 20, 30, 40, 50 tahun yang akan datang, bukan kita lagi yang mengisi masjid ini. Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kenapa? Karena semua akan berakhir, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bedok dah di dunia yo. Bedok dah biasa mentok. Cintailah sesuatu biasa-biasa saja. Karena bisa saja kata Allah, sesuatu yang kamu cintai itu lama-lama nanti akan kamu benci. Bencilah sesuatu biasa-biasa saja. Karena bisa saja apa yang kau benci hari ini itu pada suatu ketika itu yang paling kau cintai. Asa rabbukum kata Allah.
Tentu yang dimaksud adalah membenci yang sifatnya sesuatu yang ada di sekitar kita. Tapi kalau membenci kekafiran, membenci kemunafikan, membenci kemaksiatan, itu yang perlu terus-menerus kita tanamkan dalam kehidupan dan diri kita. Bapak Ibu sekalian, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rupanya air hujan juga dijadikan sebagai al-amsal, perumpamaan oleh Allah dalam Al-Quran dengan dunia ini, bahwa dunia ini indah, tapi dunia ini akan berakhir suatu ketika nantinya. Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan kepada seluruh Bapak Ibu yang mendengarkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.